Kenapa? Karena belajar itu menurut Umar bin Khattab adalah transfer of character, bukan transfer of knowledge. Kalau sekedar untuk memberikan ataupun mendapatkan sebuah pengetahuan, adik-adik tinggal buka di Google, sebetulnya sudah ada, mau materi apapun sudah ada. Tetapi ternyata kekuatan IT itu ternyata tidak sehebat kekuatan ketika bertemu dengan seorang guru. Makanya pada kesempatan nanti yang akan datang, tetap proyek-proyek intelijensi pemikir ataupun otak anak itu juga dipengaruhi bagaimana kita bertemu dengan teman-teman. Coba kan edatnya kalau kita bertemu dengan temannya yang satu kelas, yang beda kelas, bertemu dengan guru, apalagi ada yang teman baru lagi, itu kan menstimulus ke otak. Semakin kita bisa memberikan sebuah refreshing otak yang baru. Kalau sekarang kan di rumah terus saya dina HP-nya. Nah, sakinten lamun aya kuota, ya kalau ada kuota masih bisa jalan. Bagaimana kita lagi virtual, kuotanya habis, ini kan yang ada emosi kan? Ya, tadi narek diajar tentu nama ngababetkeun HP. Ya. Belum lagi orang tua yang juga tidak menguasai tentang bagaimana cara mendidik. Kenapa? Karena ada 3 faktor terjadi yang disebut dengan learning depression. Learning depression itu anak-anak belajar tapi terjadi depresi. Yang pertama adalah apa? Yang pertama, dia tidak bertemu dengan guru, bertemu dengan orang tua. Sedangkan orang tua itu yang tidak biasa ngajar, itu dia akan mengalami kesulitan. Nah, begitu. Kenapa? Karena kan dulu orang tua juga tidak pernah berpikir akan terjadi corona begini. Dan semuanya semuanya pola pendidikan diberikan kepada murid ataupun kepada guru di sekolah kan. Bahasa Sunanam suwanteu malaya corona. Nah, borote diajar ngajar gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Apalagi kalau pelajaran yang sulit untuk dipahami oleh orang tua dengan skill yang berbeda. Nah, jadi orang tua tidak ada persiapan untuk dia jadi guru gitu kan, otomatis nanti begitu kembali dia ke rumah dan anak belajar di rumah, itulah terjadi learning depression. Learning depression ini dicetuskan di Swedia itu pada tahun, kalau tidak salah pada tahun 2017-an, karena pada waktu itu terjadi proses belajar mengajar dengan anak-anak itu dibawa ke kelas itu dia marah. Nah, kemudian dibawa keluar. Begitu belajar di luar dia jadi represi atau jadi enak begitu kan, itu disebut dengan outdoor kalau bahasa sekarang ya. Nah, yang biasanya indoor kemudian outdoor, dan kemudian itu gejalanya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, gejalanya ketika learning depression ini yang kedua adalah apa? Yang kedua, proses belajar mengajar itu tidak bisa lepas dari seseorang itu betul-betul paham. Contoh nanti adik-adik di rumah kan biasanya dibimbing guru, sekarang dibimbing orang tua. Nah, orang tua itu bukan guru gitu kan. Nah, begitu dia bukan guru itu kan merasanya bukan guru. Akhirnya apa? Terjadilah learning depression kembali. Jadi orang tua tidak pandai. Kenapa? Kan neng genya lamun uih ka bumi da lain gurunya. Mamah tanya, mamah we gitu kan, tempat minta jajan gitu kan ya. Kemudian bapak juga sama. Jadi akhirnya apa? Maka terjadilah proses yang si anak ketika belajar terjadilah depresi lagi, begitu kan. Dan yang paling adalah apa? Figur otoritas. Nah, figur otoritas ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses belajar mengajar. Contoh, kadang orang tua nyuruh kita nggak pernah menggubris, tapi begitu ditelepon sama guru kita lebih cepat, begitu kan? Itu artinya figur otoritas. Nah, sebagai orang tua juga harus menjadi satu ya. Ini prolog dulu dari Ustadz ya, supaya nanti yang belajar di rumah yang sekarang lagi virtual juga disampaikan kepada yang ibu-ibu, bapak, bunda semuanya, dari orang tua siswa-siswi di SMK Bakti Kencana ini ada apa? Satu, harus menjadi sosok guru. Jadi harus sebagai belajar. Jadi dia harus biasa maca buku, ya. Jangan haben we ngerumpi gitu kan ya. Harus biasa baca buku, biasa ini supaya nanti anak punya energi yang sama. Kemudian yang kedua,
orang tua juga harus menjadi sosok atau selain pembelajar, dia harus menjadi sosok teman dengan anak-anaknya. Jadi supaya nanti anak-anak belajar di rumah tidak canggung, ya, tidak canggung seperti di sekolah saja. Kemudian yang ketiga, orang tua pun harus menjadi sosok leadership. Dia betul-betul disegani, bukan ditakuti. Nah, supaya nanti proses belajar mengajar walaupun virtual itu tetap jalan. Nah, kemudian ini menjadi bahan bagi kita semuanya untuk memberikan sebuah stimulus bahwa adik-adik yang di rumah ataupun yang sedang berada di studio semuanya menginginkan bahwa ini adalah situasi yang terbaik. Apalagi kita memasuki di 10 hari terakhir. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pola karakter akhlak yang harus dibangun. Begini ya, terkadang sekolahnya tidak tinggi tapi ternyata rezekinya bagus ya. Kadang ada anak yang dia sekolahnya tinggi dan pinter tapi rezekinya kurang bagus, maksudnya miliknya kurang bagus. Kenapa? Karena proses itu bukan dipengaruhi oleh berapa lama dia belajar, berapa IQ. Betul, nanti ada anak ya, dia ranking pertama terus, begitu keluar terjadi nanaon ya, ngadon nganggur gerak sebudak teh, ngadon hulang-hulang we gitunya, dari ranking nama pertama wae, begitu keluar teh ngadon bobogohan ya, ya, dia tidak diterima di perusahaan ini, tidak diterima di perusahaan ini, tidak diterima di apa, diterima di lembaga apa, padahal dia ranking wae itu, dia tiap kelas dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu ranking. Dan begitu keluar ternyata dia mau kuliah pun tidak diterima di universitas yang bonafit, di universitas yang bukan excellent. Dia mau belajar, mau bekerja di perusahaan apa, atau di apotek atau di mana juga tidak diterima. Nanti akan dibongkar ini kenapa ada yang seperti itu. Malahan ada yang di kelas rankingnya teh bocot wae. Ya, murid 70 eta mah 28 rankingnya. Ya, murid di 28, 27 gitu murid eta teh. Tapi ternyata dia ketika dia itu belajar atau ketika dia lulus ternyata dia diterima. Dia diterima di perusahaan ini, malahan ada perusahaan yang nawarin lagi, malah dia udah diterima di sini ditawarin oleh perusahaan lain. Dan ketika dia dilanjutkan sekolah, dia mudah diterima di lembaga pendidikan. Berarti ada apa? Ya, nanti Ustaz jelaskan. 90% itu adalah anak akan sukses bukan dari hard skill, bukan. Karena hard skill itu kan IQ, ya, pintar, tidak pintar itu hard skill. Tetapi ternyata 90% kesuksesan anak dalam belajar ada dari soft skill dia. Apa soft skill itu? Komunikasi. Komunikasi yang harus bagus. Pinter ge ari teu bisa mengkomunikasikan itu nggak akan jadi. Kenapa? Teman-teman ustad juga yang pinter-pinter ada yang tidak bisa sampai dia jadi ustadan karena tidak bagus komunikasinya. Dan komunikasi ini dibangun oleh dua. Satu, ada yang disebut dengan shape komunikasi, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan dirinya. Ada yang externality komunikasi. Nah itu harus dipahami dulu. Sekali lagi kesuksesan anak belajar itu dipengaruhi oleh soft skill. Hard skill itu hanya 10%. Hanya 10%. Contoh, kalau adik-adik mengandalkan ranking, itu apa? 10% katanya. Tapi kalau adik-adik mengandalkan komunikasi yang hebat, luar biasa 90%. Apalagi kalau begini, adik semua pinter, kemudian komunikasinya hebat, babari eta masuk. Geranya jadi naon lagi babari karena belet tuh bisa komunikasi atau saya eta mah mengalirna ke mana, ke kolomeran ya, bukan mengalir. Kenapa? Karena jangan berbicara seperti ini, oh senang kita mah mengalir aja ya seperti air. Iya, kalau ngalirnya ke laut mungkin bisa lagi, kalau ngalirnya ke kolomeran sok nggak akan jadi apa-apa. Makanya di sini yang harus dibangun itu dua. Jadi harus dibangun itu. Selain kita, karena apa? Karena hard skill, kemampuan otak itu sebetulnya bisa berubah. Dari mana?
Itu bisa berubah dari belajar, asal jangan malas. Tapi kalau soft skill, itu kalau tidak di-upgrading oleh kita, itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Contoh, ada tukang tahu, tapi tidak bisa ngomong. Minimal pakai apa supaya laku? Ditulis di itunya, tahu, begitu kan. Ini mah nggak ada tulisan, nggak ngomong, kan akhirnya siapa yang mau beli? Yang nggak akan yang membeli. Lalu orang berpikir, itu siun dagang orangnya. Padahal dia dagang tahu, tapi begitu dia tidak ada tulisan, maka dia akan ngomongnya gimana? Tahu. Nah itu namanya soft skill yang itu namanya soft skill. Kenapa? Karena soft skill ini masuk ke dunia marketing kita juga punya contoh, kita punya potensi. Kalau marketingnya tidak ada, itu nggak akan diketahui oleh orang lain. Padahal mungkin semua siswa ini memiliki kemampuan yang luar biasa, potensi yang luar biasa, tapi ternyata marketable-nya tidak ada, akhirnya tidak laku, begitu. Jadi pinter ngan teu payu, kaset tapi teu payu, tapi aya anu teu kaset tapi payu nya. Kenapa? Marketingnya bagus dia ya. Ya tegulis ada tegulis atuh ngan eta mah loba kabogohna teh kunaon sebenarnya menita gitu tuh kaset tapi kabogohna loba, berarti dia marketnya bagus kan. aya nu gelis, aya nu kaset tapi teu payu, nu bazir kan. Nah begitu. Jadi kuncinya di mana? Di soft skill sebetulnya, di soft skill. Kenapa pemilik FB itu dimasuk kepada orang yang paling kaya sedunia? Ya, dia kan punya apa? Dia punya yang memiliki akun Facebook itu kan terkaya itu. Dan sampai masuk ke negara ataupun orang terkaya nomor sedunia. Dari mana? Marketnya. Padahal dia pendiam, cuman dia bisa apa? Dia bisa marketingnya bagus, akhirnya FB digunakan oleh semua di dunia. Pertemanan yang tidak bisa pernah kita tahu ya. Ternyata kita berteman dengan orang-orang yang satu komunitas cingkumaha ngaturna dalirnya. Coba kita kalau berteman dengan FB itu tuh satu jalan we. Ya, lamun grup dangdut itu keluar teh dangdutan gitu kan ya. Tapi kalau yang ngaji ini yang keluar itu apa pengajian? Itu siapa yang bisa ngatur seperti itu? Ini kan harus orang pintar. Tapi kalau pintar pun tidak memiliki skill, soft skillnya tidak bagus, itu tetap tidak bisa. Jadi pesan dari Ustadz, adik-adik semuanya, kecerdasan intelektual Anda itu tidak akan berpengaruh terhadap kesuksesan kalau kecerdasannya tidak dibangun dengan soft skill komunikasi. Yang pertama adalah self komunikasi, ya, supaya nanti akhlak ini terbangun bagus oleh kita. Yang pertama adalah apa? Self komunikasi. Dan ini berpengaruh sekali. Ini berpengaruh sekali. Berbeda dengan ketika kita faktor-faktor ataupun dengan orang lain. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya diri itu komunikasinya tidak bagus. Ya, dia pintar, tapi tidak percaya diri. Berarti dia ada masalah apa? Dia bermasalah di mental. Betul kan? Oh, mentalnya bagus. Malahan ada orang yang dia belek, tapi percaya diri. Eta mah naik wae karena panggung. Padahal teu bisa nanaon. Ya. Jadi lebih tenar eta mah usia atas nani pede. Nah gitu kan ya. Dia akan viral dengan kebeletannya. Ya, karena dia marketingnya bagus begitu kan. Nah, jadi apa saja yang akan mempengaruhi seseorang itu, dia itu tidak apa? Dia itu tidak marketingnya tidak bagus. Apa saja yang mempengaruhi kita? Yang pertama adalah apa? Orang ini tidak ada kemauan. Kalau orang tidak ada kemauan, maka dia tidak akan berkembang. Makanya kita harus ada kemauan. Minimal contoh, kalau sudah tamat di sini, kita mau bekerja di apotek atau kita mau bekerja atau mau kuliah, itu harus ada catatan dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak ada, maka itu cenderung begini. Ya udahlah, yang penting saya mah udah tamat sekolah karena ngikutin dari orang tua, yang penting mah tamat tuh. Tetapi dia tidak akan ada perubahan karena dia tidak memiliki kemauan. Harus ada kemauan, catat kemauan itu. Kalau tidak dicatat, itu akan menjadi persoalan, ya. Contoh, Ustadz dulu kan begitu sama. Begitu beres pesantren, mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Harus begitu. Ada teman juga, mau jadi apa? Mau jadi pedagang. Berarti itu. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Setiap
setiap sesuatu akan terjadi kalau kita punya niat. Ada yang hadir di sini dan yang di rumah, insya Allah akan jadi manusia yang sukses. Pertama ada kemauan. Kira-kira jadi mau apa? Ya. Kemudian yang kedua, apa syarat komunikasi? Yang kedua adalah integrity. Apa? Kita memiliki integritas. Integritas itu artinya apa? Dia memiliki rasa tanggung jawab yang lebih terhadap dirinya. Bahwa saya ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi manusia bermanfaat. Ya. Wakil keremah tu manfaatnya kerbatu reker sorangan gitu manfaat. Kalau bahasa Ustaz begini aja. Atuh mandi imam mandi tara gerak. Mandi nggak pernah, nyikat gigi nggak pernah. Jangankan bermanfaat orang lain, dengan untuk dirinya sendiri dia tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia harus memiliki integritas. Integritasnya harus bagus. Contohnya, datang jam 7. Integritas yang bagus, dia jam 7 kurang udah ada sekolah. Itu integritas. Seperti ini, ada kemungkinan dia itu akan selalu semangat hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah dia itu memiliki trust. Harus ada trust dalam dirinya. Apa trust itu? Dipercaya oleh orang lain. Ini contoh, bisa apa nanti hasil sekolah dari sini? Walaupun sedikit tapi orang percaya. Minimal apa? Kalau ada orang yang nanyain resep, tahu. Ini hari resep naon? Buka atuh cenah ieu siga nyeri huntu cenah. Ya. Aya nu nanyakeun di, "Neng, ieu resep naon? Nyeri waos cenah Ibu." Hampir kabehana namanya atuh penyakit nyeri huntu kabehana nanya. Kan tidak mungkin semua resepnya ini mah buat sakit gigi, Bu. Ini buat sakit gigi. Seperti orang nanyain, "Kenapa, Bu? Sakit apa?" "Neng udah tahu ya, udah belajar dari sana." "Iya." "Berapa tahun?" 3 tahun. "Oh, atuh lumayan ilmunya, alhamdulillah, Bu." "Coba kalau sakit pinggang apa obatnya?" "Paracetamol." Lalu ada orang yang nanya lagi, kalau sakit gigi paracetamol, kalau sakit kepala paracetamol. Hampir kabehana penyakit paracetamolnya. Berarti kita harus memiliki trust. Trust itu apa? Kepercayaan bahwa ilmu yang dimiliki oleh kita, orang lain percaya pada kita. SMK ini melahirkan anak-anak yang dipercayai oleh orang lain. Kenapa? Karena dia baru lulus SMK saja, orang sudah percaya punya keahlian. Begitu kan? Itu hard skill, tapi tetap bisa nggak mengkomunikasikannya. Makanya ini yang poin-poin Ustadz sampaikan harus dicatat sebagai siklus untuk memotivasi agar kita betul menjadi orang. Terus jantan jelema mah dipiwarang ku sahawai dari gampil rezeki nage nya. Yang gaduh ieu gampil. Naon margina? Karena apa sebabnya? Karena kita udah dipercaya orang. Jadi ingat-ingat, yang pertama apa tadi? Ada kemauan. Yang kedua ada integrity. Yang ketiga adalah apa? Ada trust, dipercaya oleh orang tentang keilmuan kita. Yang keempat adalah apa? Selalu belajar. Awas jangan berhenti belajar. Kalau ingin berkomunikasi bagus, jangan berhenti belajar. Pernah Ustadz mengisi acara dengan orang yang dia selama usia 17 tahun tidak mau bicara, tidak sanggup dia ngomong dengan orang lain. Pemalu luar biasa. Di-upgrade dia belajar. Sekarang dia menjadi apa? Sekarang menjadi pembicara. Sekarang dia menjadi host di mana-mana. Setiap dia mau jadi host dibayar. Padahal dulunya dia pemalu. Dari mulai SD dia pemalu. Dia tidak mau belajar atau tidak mau apa? Tidak mau dia itu ngomong dengan orang lain. Pemalu banget. Sekarang jadi host dia. Dibayarnya mahal itu. Ya. Kenapa? Karena dia terus belajar. Terus belajar ya. Kemudian yang kelima, betul 5 ya? Yang kelima adalah apa? Selain kita terus ada semangat belajar, yang kelima, performan kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksain, jangan ingin sama dengan orang lain. Biarkan saja. Kalau dia pingin begitu, kita mah beda. Kenapa? Jangan seperti, saya nurutan Ustadz Ius napayu, entong. Orang harus jadi dari diri sendiri, jangan jadi orang lain, ya. Ini kalau ke teman kita ini itu apa dia kelebihannya ini, kita apa kelebihannya? Tidak perlu harus sama. Yang penting itu akan maju buat kita semua. Itu akan memperbaiki akhlak kita. Akhlakul karimah itu dipengaruhi oleh skill kita. Kita punya skill nggak? Mohon maaf ya. Kalau sekarang banyak anak-anak berandalan di pinggir-pinggir jalan, dia tidak jelas hidupnya karena dia tidak menjaga skill dia. Tapi
Tapi kalau adik-adik semua menjaga skill dirinya, itu akan jadi manusia yang hebat. Ya. Dan terakhir apa? Libatkan Tuhan dalam sebagai aspek apapun. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa, karena ibadah ini adalah bagian dari apa? Ini adalah bagian dari sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, ada orang yang sudah sakit, kata dokter dia akan divonis tidak mungkin hidup, tetapi dengan doa dia ternyata dia jadi segar. Adik-adik juga sama, otak kita tidak ada yang mampu karena yang digerakkan Allah. Coba kalau sama Allah dipikunkan, gak bisa apa-apa kan? Walaupun dia pinter, walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, ku Allah tadi jedut disetik, langsung dia lupa ilmunya. Kenapa? Mudah. Makanya yang terakhir, bangun dan jangan lepas dari Tuhan. Adik-adik, lihat aja yang sholatnya nggak pernah meninggalkan, ya. Kemudian yang sering berdoa, oh itu biasanya bagus hidupnya. Jangan melihat orang begini, oh itu kita sholat sini geningan, iya sudah payu, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Satu waktu juga dia akan terasa bagaimana. 6 poin inilah yang disebut dengan the miracle short communication. Ya, komunikasi diri kita. Lakukan 6 itu, insya Allah sukses. Ya, insya Allah sukses. Tidak perlu berpikir saya harus kuliah S2, S3, itu memang enggak. Kalau ada rezeki silakan, kalau ada milik, kalau ada doang silakan. Tapi walaupun keluar SMK, tapi dia mengelola yang 6 ini juga akan hebat. Ustaz juga pernah bertemu dengan lulusan-lulusan SMK, dia menjadi manajer, dia menjadi kepala. Itu bisa, kenapa? Karena dia dapat mengkomunikasikan kemampuan dirinya dengan komunikasi yang hebat. Itu yang pertama ya. Bisa dicerna ya. Nah, jadi bisa dicerna untuk bahan ya. Ini jangan terlalu lama ini ya materinya, supaya nanti masuk ke otaknya. Bukan ke paruasa kieu nih. Ningali ustadnya ge koneng kan ya. Boro-boro ningali ieu nya, boro-boro ningali kolak, ningali ustadnya sih gak kolak. Ya. Jadi paham. Ketiga, yang kedua, kita melakukan komunikasi externality supaya kita sukses. Yang pertama adalah apa? Jangan durhaka pada orang tua. Ya. Ridollahi birido walidaini. Anak-anak yang sering dia melawan orang tua itu biasanya nggak sukses. Tapi anak-anak yang penurut sama orang tua itu biasanya sukses. Kenapa? Karena tidak jaminan dia pintar, tidak jaminan kaya, tapi kalau dia tidak menghargai dan dia selalu durhaka pada orang tua, itu berarti dia komunikasinya tidak bagus. Kenapa? Nah, Ustaz punya kunci. Semakin Anda membuat orang tua Anda bahagia, maka hidup Anda akan bahagia. Tapi kalau membuat orang tua Anda menderita dan sakit hati, maka hidup Anda di akhir pun akan sama. Ya, lihat kemampuan orang tua kita. Kalau kita minta jajan, ukur dulu. Orang tua kita ada enggak? Jangan disamakan dengan orang lain. Pak, Ma, itu teman saya katanya HP-nya udah ganti, katanya mereknya Apple, kok ya mereknya Suuk. yang kan 4 juta kak, yang Suuk kan 500. Karena mana di foto teh gini-gini an Suuk mah gini-gini, mun di foto teh gambar orang teh jadi robah. Ya, kata orang tua, atau udah nama mama aja punyanya gini deh, nggak ada yang lain, mama nggak punya uangnya nggak punya, ini kan buat makan. Lalu si anak itu marah, oh nggak bisa, dia nggak pernah tahu. Coba kalau dia gini, oh ya mah nggak apa-apa, saya nerima aja, nanti akan diganti sama Allah rezekinya. Kenapa? Orang tuanya akan berdoa. Coba kalau melawan. Jadi yang pertama itu, pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang fakir miskin. Dia itu tidak punya apa-apa, tapi dia hidup bukan zaman Nabi. Cuma Nabi sudah menyampaikan begini, ya Umar, nanti cari ada orang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Dia orang Murad, dia dari Yaman, dan dia pernah punya penyakit, dia itu kusta. Tetapi ternyata penyakitnya sembuh dan tersisa sebesar ini. Kalau ketemu dengan orang itu, maka mintalah doa apapun kepada dia. Kenapa? Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin, tetapi dia doa-doanya diijabah. Akhirnya apa? Ternyata Rasul menyampaikan itu terjadi. Begitu Rasul sudah meninggal dunia,
Umar kemudian kedatangan rombongan dari Yaman. Lalu Umar berkata, di sini adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni, Amir bin Qarn? Ada, saya katanya, kata dia. Betulkah engkau punya penyakit kulit dan sudah sembuh dan kemudian tersisa sebesar ini? Betul. Lalu kemudian, betulkah anda dari Murad? Betul. Dan ternyata sesuai dengan sabda atau dengan suatu yang disampaikan Nabi. Nabi belum bertemu dengan orangnya, tapi Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Lalu apa? Apa kelebihanmu, katanya? Apa kelebihanmu sehingga engkau menjadi, kata Rasulullah, kalau engkau meminta doa, doakan. Padahal Umar ini orang kaya. Umar ini triliunan hartanya, tapi buat minta apa, doa apa kepada dia? Lalu dia bertemu dengan Uwais, lalu kemudian dipeluk. Betul bahwa engkau apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan Uwais berkata, betulkah, kata Rasulullah, bahwa doa-doamu diijabah karena engkau adalah orang yang paling berbakti kepada orang tuamu, kepada ibumu? Beliau menjawab, betul. Jadi dia punya ibu satu-satunya, ya, punya ibu satu-satunya, tetapi dia, kalau ibunya mau apapun, dia itu paling sigap. Sampai dalam sebuah riwayat, ibunya mau minum pun dia yang sodori. Saking dia baktinya. Kata Rasulullah, orang yang dia berbakti sama ibunya, itu akan doa-doanya diijabah. Akhirnya Umar minta doa sama beliau. Ya, paham ya? Jadi masih ada ibu, masih ada ayah, berbuat baiklah pada mereka ya, supaya antum semua, adik-adik semua nanti menjadi orang sukses. Luar biasa. Peluk setiap hari. Kalau bisa doakan mereka. Mama yang sehat ya, panjang usia ya, doain aku juga. Kalau ibu kita doain langsung ke kita, ya dek, doain sama mama ya, kamu sukses, kamu jadi orang besar. Itu jadi. Kenapa? Karena itu cara komunikasi untuk kita sukses. Jangan durhaka pada orang. Ketika anda membuat orang tua ataupun sakit hati dan tidak bahagia, hidupnya nanti akan sama. Dan kita bakal punya anak yang sama akan kepada kita. Ya, nah, tengah second kolot pokoknya mah. Entah, ya, tengah second, cing bunga kolot. Atau orang tua kita harus bunga. Itu kedua, 4 poin. Kalau yang tadi 6 poin. Hafalin ini 10 kekuatan buat kita berhasil dalam hidup. Yang kedua adalah dekati ahli ilmu. Dekati ahli ilmu. Kak Ustad, ya, Kak Guru, untuk lamun pecuk minjem PW, kan baik permaneh nawanya daripada kita lawan. Kenapa? Karena dia ataupun karena kata Nabi, orang yang dia itu menghargai gurunya, itu sama dengan menghargai ilmunya. Nanti ketika ada jadi guru, nanti murid-murid itu nggak senang kalau kita juga tidak menghargai, dan kita akan dihargai oleh murid kita. Dekati guru kita, minta doa pada mereka, dan ini sangat luar biasa ya. Jadi yang kedua, poin yang kedua adalah dekati ahli-ahli ilmu, hargai guru, hargai yang mengajar, dan insya Allah kita akan dihargai dan kita akan menjadi sukses. Kemudian yang ketiga, ini untuk komunikasi lebih bagus. Yang ketiga adalah apa? Jangan remehkan orang yang di bawah kita. Nanti suatu saat orang itu akan lebih besar dari kita. Setan sudah ada di nanaun. Bapak nage sina tukang iya, kurang dihina ari PTU, luhureun urang jadi sagalanya. Kenapa? Karena kita banyak kasus sekarang, banyak kasus orang-orang yang ternyata dihinakan di kampungnya dia jadi orang besar. Dan itu lagi dan itu dicari, padahal dia tadinya tidak seperti itu. Nah, itu hebatnya. Makanya kata Rasulullah, jangan hinakan orang-orang, jangan remehkan orang-orang yang lebih miskin dari kita. Nanti sukses. Kalau bisa dibantu. Nya lah mungkin di sekolah yang terjajan, karunya tergaduhin, kurang sapangan saya ewangnya menyasar cirengnya sabelah ewangnya. Pasihan, kurang tuh parapat itu saparapatnya kan? Ini senang dibagi dua, wios. Kita didoakan itu doanya teh. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan lebih cepat diganti sama Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus berbuat baik pada anak laki.
bisa kasih natang doanya diijabah. 4 orang yang doanya diijabah ya. 1, orang tua, terutama ibu. Yang kedua, guru yang mencintai kita. Yang ketiga, orang miskin yang kita tidak remehkan. Dan yang keempat, orang yatim, anak yatim yang dia hidupnya didoakan orang lain. Itu bangun. Yang 6 tadi pegang, yang 4 pegang. Nanti itu akan menjadi sebuah power. Dan antum semuanya yang hadir di tempat ini, di studio dan yang di rumah, nanti akan menjadi manusia-manusia hebat. Nah, itu saja pertanyaan saja. Jadi akhlakul karimah itu dipagari dengan 10 poin. Syarat yang pertama adalah syarat komunikasi, yang kedua externality komunikasi, kemana kita bangun itu semua. Insya Allah nanti apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini ya, tanggal 3 ini akan menjadi saksi semua yang mendengarkan dan melihat acara ini. Kalaupun dia menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz, nanti dia akan ingat pernah disampaikan oleh Ustaz Ucu bahwa ternyata saya sukses, saya berhasil menjadi orang karena mengikuti trik-trik yang tadi. Saya kira itu aja dulu ya. Kemudian insya Allah mudah-mudahan